semua, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang RAPBN dan siklusnya. Perkenalkan, nama saya Zevania, absen 29. Saya Alexander Barata, absen 1. Perkenalkan, nama saya Benediktus Kristiawan, absen 3. Perkenalkan, nama saya Jonathan Tanujaya, absen 14. Perkenalkan, nama saya Mikael Tambun, absen 20, kelas 12-3. Apa itu APBN? APBN adalah kepanjangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu seperti namanya, itu APBN. APBN ini merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan. Oke, sekarang masuk ke perencanaan RAPBN. Pada tahap ini ada 3 tahap utama, yaitu 1. Perumusan arah kebijakan presiden dan prioritas pembangunan. Yang kedua, penyusunan kebijakan dan kapasitas fiskal RAPBN yang mencakup penyusunan proyeksi ADEM dan parameter APBN. Yang kedua, penyusunan proyeksi pendapatan negara dan hibah. Yang ketiga, penyusunan proyeksi belanja negara. Yang keempat, penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran. Yang kelima, penyusunan postur RAPBN. Yang keenam dan terakhir, penyampaian resource envelope ke Bappenas. Dan poin yang ketiga adalah penyusunan pagu indikatif. Selanjutnya masuk ke penyusunan RAPBN, itu ada 1. Pembicaraan pendahulu, 2. Penetapan pagu anggaran, dan yang terakhir ada penyusunan RAPBN dan nota keuangan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan RAPBN di DPR. Yang pertama itu ada penyampaian RUU APBN, nota keuangan, dan himpunan RKAKL kepada DPR. Yang kedua, DPD memberikan pertimbangan secara tertulis kepada DPR terhadap RUU APBN dan MK-nya. Yang ketiga, pemandangan umum oleh fraksi-fraksi di DPR. Yang keempat, tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Yang kelima, rapat kerja dan badan anggaran dengan pemerintah. Yang keenam, rapat kerja komisi DPR. Yang ketujuh, rapat panitia kerja. Yang kedelapan, rapat tim perumus draft RUU APBN. Yang kesembilan dan terakhir adalah rapat paripurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap penetapan RAPBN, di mana dilakukan yang pertama yaitu penetapan alokasi anggaran yang disebut K or L. Atas dasar anggaran K or L memperbaharui RKAL. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan Perpres rincian APBN. Berdasar Perpres ini dan RKAL yang dibuat pemerintah pada tanggal 31 Desember, Menteri Keuangan harus mengesahkan DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Dan tanggal 31 Desember itu termasuk paling lambat. Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran ini diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Nah, setelah disahkan akan disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga. Nah, pada tahap pelaksanaan APBN ini, kementerian akan mengeksekusi rencana belanja yang sudah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya ada pencatatan dan pelaporan. Kementerian Keuangan melakukan pencatatan dan pelaporan seluruh transaksi terkait penerimaan, pendapatan, dan belanja negara. Laporan keuangan disusun paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran. Kemudian setelah membuat laporan, Kementerian Keuangan menyusun laporan rekapitulasi keuangan seluruh kementerian negara. Pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Dilakukannya pemeriksaan oleh DPK, lalu disusun laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat yang disampaikan ke DPR.